Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah insyaallah. Dan di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan surat Maryam. Ada satu yang tersisa, yaitu tentang sebuah iskal atau permasalahan. Apakah benar surat Maryam dibacakan kepada ibu-ibu yang hamil? Karena ini dipraktekkan oleh sebagian orang, terutama ketika masa-masa mendekati kelahiran. Sebagian orang menganggap membaca surat Maryam, tepatnya ayat 23 sampai 25, akan mengurangi rasa sakit ketika melahirkan. Ini disesuaikan dengan kisah Maryam yang menahan rasa sakit lalu dimudahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Maryam ayat 23 25, fa'aja'ahal makhadu, maka di saat rasa sakit ketika melahirkan itu datang, maka Maryam menyandarkan dirinya ila jiz'in nakhlah. Dia menyandarkan dirinya, bersandar di pohon kurma. Qalat, lalu dia berkata, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, seandainya aku bisa mati, seandainya aku meninggal sebelum kejadian ini terjadi, maka pasti aku akan dilupakan oleh orang banyak. Nah, jadi bahasa Maryam alaihissalam seakan-akan Maryam tidak sabar dengan memohon kematian. Kalau kita buka tafsir, sebenarnya Maryam di sini bukan memohon kematian. Jadi bahasa dia, seandainya aku bisa mati sebelum kasus ini terjadi. Apa kasusnya? Dia difitnah bahwa dia telah berzina. Jadi bukan rasa takut untuk menghadapi masalah dan menghadapi musibah atau ujian dari Allah, tapi rasa penyesalannya kenapa fitnah itu jatuh kepadanya, sedangkan dia seorang yang selalu menjaga diri dari sentuhan laki-laki manapun, tapi fitnah berzina itu pula yang disebarkan kepadanya. Jadi beliau ini bukan berharap mati, karena dalam agama memohon kematian itu dilarang. Memohon kematian itu dilarang. Sampai hadis Nabi menyebutkan, kalau orang yang sakit, tidak boleh dia mengatakan kepada Allah, ya Allah matikan aku. Tidak boleh. Kecuali kalau dia berharap dan ingin menyelesaikan penderitaannya, yang dibolehkan dengan mengatakan, ya Allah, apabila kematian itu baik untukku dalam musibah ini, maka lakukanlah. Tapi apabila kesembuhan itu baik untukku, maka lakukanlah. Jadi yang minta mati tidak boleh. Tapi Maryam mengatakan, seandainya aku bisa mati sebelum kejadian ini. Ini harus dipahami, bukan Maryam minta mati, tapi Maryam sangat-sangat
menyesali tentang fitnah ini. Jadi yang dia takutkan maksiat ini benar-benar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Lalu didatangkan malaikat oleh Allah. Lalu malaikat berkata, wahai Maryam, janganlah engkau bersedih. Jadi ini malaikat memberi semangat kepada Maryam, janganlah engkau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah telah menjadikan anak sungai mengalir di bawahmu. Artinya ada air yang akan engkau minum. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyya. Goyangkanlah batang kurma itu, maka akan jatuh kepadamu rutab. Rutab dalam bahasa Arab itu level tamar yang sudah masak, sudah siap panen, disebut rutab. Kalau masih muda, ya, disebut kurmut, karena saya lihat ada yang jual kurmut selama ini. Kurma muda itu biasanya disebut balahun, ya, rasanya seperti jambu putih, ya. Nah, di atas itu disebut tamar. Kalau sudah masak siap panen, itu disebut dengan rutab, sudah masak. Makanya Nabi Isa lahirnya di waktu panennya kurma. Dan panen kurma pasti terjadi di musim panas. Tidak mungkin kurma panen di musim dingin. Maka sebuah kebohongan besar orang-orang Nasrani menjadikan hari lahirnya Isa 25 Desember terjadi pada musim dingin, sehingga muncullah Sinterklas yang membawa kereta kuda di atas salju berbagi-bagi hadiah. Itu semua kebohongan yang nyata. Jadi Allah sudah jawab kapan lahir Isa, di musim panas, di saat panennya kurma, bukan di musim salju. Ayat ini dipercaya oleh sebagian orang kalau dibacakan kepada ibu hamil, maka akan meringankan rasa sakitnya. Benarkah begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun semua ayat baik, walaupun semua ayat kalau kita bacakan tetap ada hikmah, ada pahala, tetapi mengkhususkan ayat tertentu untuk dibaca pada perkara-perkara tertentu, itu membutuhkan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan belum ditemukan keterangan bahwa ayat ini dibacakan kepada ibu hamil yang dalam persiapan untuk melahirkan. Jadi belum ada keterangan masalah itu. Karena orang kadang-kadang ada ilmu yang tidak diajarkan di bangku kuliah, namanya cocokologi. Itu asal takat laju, cocok-cocok takat laju. Pingin anak tampan, baca surat Yusuf, karena Yusuf tampan katanya. Padahal Adam lebih sempurna. Kenapa enggak baca surah Al-Baqarah yang cerita tentang proses penciptaan Adam? Mana lebih sempurna Adam dan Yusuf? Adam bukan hanya tampan, seluruh tubuhnya indah. Yusuf wajahnya yang tampan, karena kebetulan Yakub dan istrinya adalah orang-orang yang ganteng dan cantik, sehingga semua anak-anak Yakub ganteng. Tapi yang paling ganteng, yang paling tampan adalah Yusuf. Makanya waktu Yakub menyuruh abang-abang Yusuf mencari Yusuf di Mesir, Yakub alaihi salam mengatakan kepada anak-anaknya, jangan masuk dari satu pintu gerbang, berpencarlah. Wadkhuluha min abwabin mutafarriqah, pencar. Jangan memancing perhatian, karena kalian jangan sampai masuk ganteng semua, dipikir nanti dari mana. Karena ganteng semua. Itu dalam tafsir. Cuma paling tampan di antara mereka Yusuf. Mungkin karena lain mama dengan yang lain. Apakah karena Yusuf tampan dalam cerita lalu kita bacakan surah Yusuf, anak kita bisa tampan? Jangankan itu, yang bernama Yusuf saja. Ya laki mu'ah yang bernama Yusuf. Belum tentu seperti Yusuf. Jadi tidak ada hubungan. Jadi Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan yang perlu kita perjelas sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 6,
huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Allah lah yang membentuk keadaan janin di dalam rahim sebagaimana yang diinginkan Allah. Jadi Allah yang buat, yusawwir. Allah suka-suka Allah bentuk. Banyak diagnosa doktor setelah di USG dilihat laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan. Suka-suka Allah. Ada yang ibunya cantik, bapaknya ganteng, anaknya tidak mengikut dari salah satu keduanya. Anak ikut nenek moyang pertama. Nenek buyut katanya. Bab menyuka jelek-jelek, kembalinya ke nenek. Hine je kata dia. Hana hilung, hana hima. Hine kata dia. Begitu. Kalau sudah ganteng, hilung baju. Coba lihat ada. Lihat jauh-jauh. Ya, lihat lama-lama dan jauh. Jauhnya sampai 2 kilo. Coba lihat, pasti mirip saya kata dia. Begitulah manusia. Nah, jadi tidak ada keterikatan antara satu ayat yang sedang menceritakan kelebihan seseorang lalu dibacakan pada orang lain kecuali didukung oleh keterangan dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam.